Indonesia. Masih pusing kan? Oke. Kalau kita baca di sini abstraknya, pembangunan perkerasan jalan rigid pavement tadi ya merupakan jenis perkerasan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki distribusi beban yang besar. Ya, saya garis bawahi distribusi beban yang besar. Apa hubungan dengan penelitian ini? Beban yang besar dengan siklus produktivitas. Hubungan yang besar mungkin Pak dari bahan makan yang diambil oleh Atau pertanyaan lain, apakah ada hubungannya? Itu dulu. Beban besar, beban kecil, apakah ada hubungannya? Saya ingin mengatakan bahwa abstrak paragraf pertama isinya adalah permasalahan, tujuan, manfaat penelitian. Jadi yang hanya satu paragraf ya 30% sudah diisi oleh kalimat yang tidak ada hubungannya. Ketiga itu ya kalau saya baca sampai itu sepertiga tidak ada hubungan. 3/2/3. Kapan kita mau isinya sesuai dengan ya ketentuan bahwa abstrak paragraf pertama isinya adalah permasalahan, tujuan, manfaat dan dari penelitian ini. Nah, kemudian kalau kita baca selanjutnya, pada pelaksanaan perkerasan jalan yang berskala besar sangat membutuhkan adanya alat-alat berat sebagai penunjang dalam pekerjaan adalah menyentuh ya. Produktivitas berkaitan dengan permasalahan waktu yang terbatas dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Saya nggak nampak di penelitian ini membahas tentang kondisi lingkungan. Kalau ada tolong tunjukkan, atau saya tidak baca karena kesimpulannya tidak ada, saya anggap tidak ada. Kalau ada tentu muncul di kesimpulan hubungan kondisi lingkungan dengan penelitian ini. Prosesnya yang tidak ditemui ketika di pekerjaan diskors itu alat apa saja, prosesnya apa? Nah, proses itu ada hubungannya enggak dengan lingkungan apakah tanahnya ketika siapa juga tanahnya gimana?
lingkungannya. Harusnya ada videonya ya. Gitu ya, pengaruhnya di situ. Ya, jadi gini kita diskusikan ya. Yang saya maksud itu, yang masuk ke abstrak itu kan bagian yang mayor, bukan yang minor. Kalau yang minor, faktor lingkungan itu banyak sekali faktor dan terus sangat tergantung kepada kuari. Kuarinya dekat, siklusnya cepat, produktivitasnya besar. Ya, yang Bu Eri katakan benar ya. Kalau ekskavator, kalau tanah liat dia susah, lengket di bucketnya itu kan sulit kan, sehingga mempengaruhi waktu siklus ya. Tetapi kalau dia masukkan ke abstrak ya, artinya bukan faktor-faktor yang tadi itu, yang faktor pendukung. Faktor pendukung pasti karena untuk mengestimasi ya. Yang kalau seandainya masuk faktor kondisi lingkungan, saudara meneliti yang satu lingkungannya A, yang satu lingkungan B, sehingga terjadi perbedaan produktivitas seperti apa ya. Mungkin tanah di Rumbai dengan tanah di Kulim ya, itu beda, karakter tanahnya beda. Nah, itu saudara meneliti faktor lingkungan, kemudian nanti dibahas ya, diadakan pembahasan. Kalau Kulim karena karakter tanah seperti ini, maka hasilnya siklusnya menjadi seperti ini, produktivitasnya seperti ini, sehingga ada korelasinya, kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan. Ternyata kan tidak ada, itu hanya faktor pendukung untuk menganalisis ya. Kalau faktor pendukung untuk menganalisis mau dimasukkan ke abstrak, 10 halaman juga nggak cukup. Saya yakin nggak cukup. Jadi yang dimaksud di abstrak ini kondisi lingkungan. Kalau tidak kita meneliti ya masalah lingkungan A, B dan C, kita nggak perlu masukkan. Itu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa abstrak itu ya, paragraf 1 isinya ya tidak sesuai. Mungkin itu teori gitu ya, produktivitas berkaitan dengan masalah itu teori. Menurut siapa? Itu teori. Menurut siapa? Statementnya siapa? Secara umum ya. Jadi kalau seandainya tadi meneliti faktor lingkungan, itu satu tugas akhir ya. Pilih ada 3 lingkungan. Lingkungan yang dikatakan baik adalah lingkungan yang punya kriteria ABCD. Lingkungan yang sedang, ABCD juga kan. Lingkungan yang jelek, kriterianya apa? Kemudian dibandingkan sehingga kita dapat menarik kesimpulan pengaruh produktivitas ya, siklus terhadap produktivitas terhadap faktor lingkungannya. Ini kan semua tidak ada, cuma satu lokasi itu aja yang ditinjau. Kayak saya cuma ngecek aja, ini gedung ini tiang ini kuat apa tidak. Saya tidak pernah membandingkan sama gedung-gedung lainnya, nggak ada. Jadi itu tidak kita sebut sebagai faktor di sini dalam abstraksi ini, dalam abstrak ini. Ya. Nah, kemudian paragraf kedua, coba lihat paragraf kedua, metode penelitian. Ya, jadi metode yang digunakan dalam analisis produktivitas adalah metode time study. Ya, time study ini ya. Metode time study adalah metode yang digunakan untuk strategi peningkatan proses yang digunakan untuk mencatat waktu dan tingkat pelaksanaan operasi tertentu, dan juga dapat digunakan untuk menganalisis data sehingga diperoleh waktu ideal yang diperlukan operator untuk bekerja pada tingkat kinerja ditentukan. Apakah Anda sudah meneliti yang dimaksud oleh paragraf kedua ini? Ya, mungkin nanti Anda jelaskan dulu metode time study itu apa.
Kemudian apakah ada pembahasan tentang strategi peningkatan proses yang digunakan untuk mencatat waktu? Kemudian apakah ada pembahasan tentang strategi peningkatan proses yang digunakan untuk mencatat tingkat pelaksanaan operasi tertentu? Dan apakah ada pembahasan tentang menganalisis data sehingga diperoleh suatu ideal, yang waktu ideal yang diperlukan operator untuk bekerja pada tingkat kinerja tertentu? 4 pertanyaan saya itu apakah ada dilakukan dalam penelitian ini? Ada Pak. Coba apa? Bagus kalau ada. Saya ingin dengar. Ya. Metode yang digunakan untuk time study. Jadi untuk mencatat waktu di lokasi saya menggunakan stopwatch. Untuk menganalisis datanya, setelah saya tulis saya masukkan ke dalam Excel. Setelah itu untuk mengetahui tingkat kinerjanya saya Oke, satu dulu. rata-rata. Saya kata setuju. Stopwatch itu bukan hanya alat berat. Saya berpacu lari pun dipakai juga dengan stopwatch. Oke, setuju. Terus, ya. Nah, selanjutnya. Dan untuk mengetahui tingkat kinerjanya saya memasukkan rumus dan mencari rata-rata dari waktu istri tersebut. Strategi peningkatan proses yang digunakan untuk mencatat tingkat pelaksanaan operasi tertentu. Strategi peningkatan proses itu maksud apa? Strategi. Slide ini mobil base dari teorinya Miranda. Sebenarnya itu harusnya slide kalimat menyelesaikan itu gitu. Bahasanya teori dengan bahasanya slide harusnya ini abstraknya berbeda. Apa metode metode time study yang menurut saya yang saya tentukan? Metode time study ini metode untuk mengumpulkan data dengan cara kita study time, ya, mencatat waktu siklus gitu. Itu yang diambil ya, diadopsi dari teorinya si Miranda ini gitu. Jadi bukan strategi, bukan suatu strategi ya, bukan menentukan strategi, itu metode pengumpulan data harusnya. Kita analisa sudah berbeda tadi menggunakan regresi ya, metode analisanya. Mungkin itu bisa diperjelas lagi ya. Oke, jadi tadi Bu Eni sudah menjelaskan, ya, sehingga mungkin Pak Fir kita juga timbul pertanyaan, ya, pas dalam kesempatan seperti inilah ya, di tugas akhir kita uji duplikasi itu sudah ada belum itu? Ya, jadi jangan kayak tugas saja hanya mengganti judulnya sama, hanya mengganti-ganti aja. Punya si A, punya si B, punya si D. Jadi kalau duplikasi melebihi sekian persen itu harus dibatalkan itu. Karena jangan sampai sudah dapat titel ST, ternyata ya skripsinya duplikasinya tinggi, itu dibatalkan nanti itu. Itu yang berbahaya. Jadi jangan sekedar copy paste seperti itu. Di Ya. sebelum seminar ada tes paket ya, konkret perbaikan. Ini nanti dicek lagi ya penulisannya ya. Jadi Dan tugasnya siapa menguji itu? Tugasnya ada tim tertentu apa tidak ya? dia pakai alat. Pakai alat ya. 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 Dimasukkan. Jadi kalau misalnya ini sudah tersimpan, ini 100%. Jadi jangan sampai ini disimpan dulu. Di TU Pak. Ya, jangan kayak dulu mesti ada tim tertentu ya. Jangan kayak dulu. Mungkin kita ambil skripsi yang ada di perpustakaan, tutup mata kita ambil, itu hampir mirip semua, tinggal angka aja berubah. Iya. Nah itu yang kita hindari karena kita zaman sekarang daya saing itu semakin besar. Sekarang udah pakai sistem. Nah, maka itu barusan ini ada dari
Serikat menghimpau praktisi mengajar itu, Bu. Ya, seperti beliau ini kan pengalamannya sudah banyak sekali di lapangan. Praktisi mengajar itu dihimbau sekarang. Jadi dosen-dosen yang di kampus itu bisa merangkul praktisi supaya lulusan kita ini bisa langsung diterima kerja nanti. Jadi mungkin saya salah dikit. Ya. Kan ada kelas sekarang. Sertifikat yang fresh juga. Jadi kalau menambah prodi dengan itu dengan asesor sertifikat ini langsung lulus ya. Begitu ijazah dia dapat sertifikat. Yang fresh kedua itu setahun ya. Jadi kita asosiasi sekarang karena ada LSP, lembaga edukasi profesi setara. Nah kalau memang prodi bisa mengkolaborasikan yang dimaksudkan tadi itu praktisi atau asesor yang menguji, kita sidang sekarang beliau mau ikut langsung lulus gitu. Nah, lulus skripsi tugas akhir, sertifikat diberikan oleh asesor melalui lembaga. Sertifikat itu mudah, yang jenjang 6 dan 7 itu asesor gitu ya, berpraktisi. Jadi kita nih yang agak dilemanya Pak Roni, kalau misalnya kita memang kita ada harus mengundang praktisi untuk mengajar, cuma dilema kita poin akreditasi. Nah, jadi untuk praktisi itu harus 10% dari dosen tetap. Nah itu menjadi dilema kita. Nah sekarang ini sudah ada aturan lagi, sekarang dosen harus sertifikasi profesional. Jadi dituntut juga harus ke lapangan, sehingga dosen-dosen tetap ini enggak cuma sebagai edukasi secara teoritis, tapi dituntut mungkin tahun berlakunya tahun 2025 atau apa gitu, dosen harus bersertifikasi. Makanya sekarang kan ada kerjasama dengan Kemendikbud, kerjasama dengan PI. Jadi ada insinyur itu harus ada uji profesional, nah itu supaya mengurangi ya memang ada bagusnya praktisi lebih paham ya lapangan, hanya mungkin ada kurikulum tertentu saja yang bisa beda. Misalnya kita ini fokusnya jalan, ini prodi yang punya prodi kita ini apa? Kalau jalan praktisi jalan ya. Yang Bu Eli katakanlah yang 10% itu, jadi dosen yang akademisi itu dengan nomor dosen NIDN, yang untuk praktisi itu NIDK. Cuma apakah di fakultas kita sudah ada merekrut dosen yang NIDK? Kayaknya belum ya, jangan. Di UIL juga belum itu. Itu undang-undangnya ada, Bu. Undang-undang, cuma pelaksanaan itu yang kayaknya belum itu. Ya. Undang-undangnya sudah ada. Ya, dia tetap di nomor dosen dengan NIDK. Ya. Nomor induk dosen nasional NIDN kan. Nah, ini nomor induk dosen khusus yang NIDK. Ya seperti Iya. Bisa kita rekrut jadi NIDK. Ya. Dan NIDK kita selalu gitu Bu ya, hanya berpegang ke ini, mungkin tingkat pendidikan. Ya, jadi pada undang-undangnya ada, tapi ini yang benar-benar ya, kayak di FKIP ada dosen yang tidak S1, bisa ngajar di S1, tapi dia ahli biola. Nah, ketika Pak Irwan Effendi itu kuliah di Prancis ya, dia mengambil doktor filsafat, ada salah satu dosennya cuma S1, ahli filsafat gitu. Jadi mungkin kita masih enggan atau apa ya, merasa ini nggak punya titel atau ini titelnya masih rendah. Mungkin masih ada rasa seperti itu gitu ya. Karena itu tadi akreditasi tadi Pak. Ya. Karena kita dituntut untuk yang mengajar itu katanya mengajar itu mengajar S1, ya mengajar yang mengajar S2 gitu. Itu yang akademisi. Ya, akademisi. Nah, tapi yang NIDK itu tidak dibatasi. Ya, itu yang IDK ya. ada. Memang di luar
yang bersangkutan memang ahli Iya. pada bidang tertentu. Ya, itu. Kita teruskan Bu. Ya. Iya. Oh, saya tidak banyak, tapi saya yang prinsip-prinsip. Ya, saya tidak sampai ke hitung-hitungan. Yang prinsip-prinsip begini, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah apa isinya? Jadi kayaknya ini perlu ditingkatkan nih cara penulisan tugas akhir ini. Ya, metode penelitian. Ini saya baca butir pertama, bagaimana kegiatan alat berat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkerasan jalan rigid gudang bulog Bunga Raya. Kegiatan alat berat